Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anini Kristianto dengan NIM 2020226. Saya berasal dari program studi S1 Gizi tingkat 1. Hari ini saya akan praktikum tentang umbi-umbian. Pertama-tama kita sebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini bahannya ada tepung tapioka, tepung sagu, talas, singkong, kentang, serta ubi jalar ungu dan merah. Untuk alatnya ada timbangan, saringan, wadah untuk tepung, gelas ukur, gelas biasa, sendok, pisau dan talenan, kupasan, penggaris, serta pulpen dan kertas untuk catatan. Untuk penjelasan tentang umbi dan tepung, mari simak penjelasan berikut ini ya. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah singkong. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Pengamatan pertama yaitu kita lakukan pada umbi-umbian. Untuk yang pertama, kita akan menimbang berat kotor. Kita siapkan timbangan dan nyalakan. Pastikan nilainya 0. Kita bisa mulai dari singkong. Tertera beratnya 344 gram. Kita bisa catat. Yang kedua, talas. Rp 416 gram. Yang ketiga, ubi jalar ungu. 312 gram. Yang keempat, ubi jalar merah. 187 gram. Dan yang terakhir ada kentang. 166 gram. Untuk yang kedua adalah pengukuran panjang kotor. Yang pertama dari singkong, kita bisa ukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Di sini terlihat 23 cm. Yang kedua, ubi ungu 13 cm. Yang keempat, ubi jalar merah 10 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran panjang kentang 8 cm. Dan yang terakhir, pengukuran panjang talas 11 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran diameter kotor. 5 cm untuk kentang, untuk singkong 4 cm, untuk ubi ungu 3 cm, dan yang terakhir untuk ubi merah 2,5 cm. Selanjutnya ada talas
cm. Selanjutnya kita memasuki proses pengamatan untuk berat bersih, panjang bersih, dan diameter bersih. Sebelumnya kita harus mengkupas umbi-umbian tersebut. Dimulai dari singkong. Singkong memiliki dua lapisan kulit. Yang pertama, dia ada kulit luar yang sangat tipis, dan di dalamnya ada kulit kedua, yaitu berwarna putih. Dan adalah umbi-umbian yang sudah dikupas bersih. Pertama kita amati dari singkong. Di sini warnanya putih ke kuning-kuningan. Selanjutnya kita timbang dulu berat bersihnya. Kita nyalakan timbangan, pastikan 0. Lalu kita letakkan. ...278 gram. Selanjutnya kita belah. Teksturnya ini sedikit agak lengket. Nah, kita bisa lihat dalamnya itu putih dan terdapat serat. Kita bisa belah lagi, memanjang. Terlihat ada garis, ya. Selanjutnya kita ukur, kita hitung diameter bersihnya. Ada 4,2 cm. Selanjutnya kita ke ubi jalar merah. Kita timbang. 165 gram. Lalu kita ukur panjang bersihnya 10 cm. Lalu kita belah. Tampak dalam dan luarnya sama, berwarna oranye. Kita hitung panjang diameternya 5,2 cm. Selanjutnya bisa kita bagi dua nih panjang. Ini dalamnya sedikit agak lengket. Selanjutnya kita ke ubi jalar ungu. Kita timbang terlebih dahulu berat bersihnya 208. Kandungan HCN sangat dipengaruhi oleh stres faktor lingkungan seperti serangan hama, penyakit, kekeringan yang berkepanjangan, kandungan P dan K dalam tanah yang rendah. Daun, batang, dan kulit umbi banyak mengandung HCN. Konsentrasi glukosida sianogenik di dalam individu tanaman berbeda antar varietas dan kondisi lingkungan. Sebelum kita melakukan pengamatan, mari kita perkenalkan nama alat dan bahannya. Di sini kita ada tepung sagu, tepung tapioka, gelas ukur, wadah untuk tepung, saringan, gelas, sendok, timbangan, dan air. Langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu tepungnya. Tepung tapioka atau yang sering disebut dengan tepung kanji adalah tepung pati yang diekstrak dari umbi singkong. Kandungan utama tapioka adalah karbohidrat dengan kadar rendah protein, lemak jenuh, dan sodium. Sagu adalah tepung atau olahan dari pemrosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Tepung sagu memiliki karakteristik fisik yang mirip dengan tepung tapioka. Tepung sagu kaya akan karbohidrat namun miskin gizi lainnya. Kita letakkan wadah, nyalakan timbangan, lalu kita timbang. Yang pertama ada tepung tapioka. Kita timbang dengan berat 100 gram. Kita siapkan saringan dan wadah satu lagi, kemudian kita ayak.
Di sini terlihat ada beberapa tepung yang menggumpal. Selanjutnya kita timbang kembali apakah sama atau berbeda. Di sini beratnya sudah berkurang. Lalu selanjutnya kita perlakukan yang sama dengan tepung sagu. Kita timbang 100 gram terlebih dahulu, kita ayak dan kita timbang kembali. Dalam pengamatan ini terlihat di tepung sagu lebih banyak bagian yang menggumpal daripada di tepung tapioka. Warna tepung tapioka lebih putih ketimbang tepung sagu. Teksturnya pun lebih kesat tepung sagu daripada tepung tapioka. Selanjutnya kita siapkan 2 gelas. Kita ambil 1 sendok makan tepung sagu, 1 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya kita ambil gelas ukur dan kita isi sampai 100 ml. Nah, sudah 100 ml, kita tuangkan pada gelasnya. Kemudian lagi untuk gelas yang satunya. Lalu kita aduk ini tepung sagu. Ini tepung tapioka. Terlihat tidak ada bagian yang menggumpal, namun saat terjadi pengadukan, tepung sagu lebih sulit diaduk ketimbang tepung tapioka. Lalu kita diamkan sebentar untuk melihat ada pengendapan atau tidak di antara tepung sagu dan tepung tapioka. Untuk penjelasan tentang tepung sagu dan tepung tapioka ini setelah diberi perlakuan dengan air, simak penjelasan berikut ini. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa umbi memiliki banyak jenis, diantaranya yang dipraktikkan yaitu umbi akar dan umbi batang. Umbi akar terdiri dari singkong yang berwarna putih, umbi batang terdiri dari kentang yang berwarna kuning, dan ubi jalar merah dan ungu. Tepung sagu dan tepung tapioka merupakan salah satu hasil olahan setengah jadi dari bahan pangan umbi yang selanjutnya dapat diolah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Dari hasil pengamatan terdapat endapan yang lebih banyak pada tepung tapioka daripada endapan pada tepung sagu. Terima kasih atas partisipasi yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.